Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi sliramu tumeke sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda, dan selamat bergabung kembali di acara yang akan mengajak kamu kembali masuk ke alam mimpi terburuk kamu. Malam ini kami akan mengajak insan muda untuk kembali mendengarkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan para makhluk halus atau makhluk alam gaib. Selain itu, malam ini tim akan kembali meluncur menuju satu titik di kota Bandung yang merupakan salah satu kediaman insan muda. Tempat ini menurut penghuninya sering terjadi penampakan. Selain terjadi penampakan, sering juga terjadi gangguan terhadap para pemiliknya. Insan muda, malam ini tim Ghost Rider akan kembali menelusuri secara lebih lanjut seperti apa keadaan rumah tersebut. Terima kasih untuk Asep yang sudah memberikan laporannya kepada kami. Ikuti terus perjalanan mereka malam ini insan muda, dan jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Sekarang, kita langsung saja menghubungi tim Ghost Rider yang sudah ada di daerah Bandung Utara untuk langsung memberikan laporannya dan dilanjutkan dengan pengalaman pertama insan muda. Ingat, jangan dengerin sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, selamat malam dan selamat malam Jumat. Dan sekarang berada di salah satu lokasi yang tempatnya konon katanya sering diganggu, dan ini adalah kiriman dari Asep insan muda yang minggu kemarin mengirimkan sebuah kisahnya tempatnya di Jalan Gagak di salah satu rumah kontrakan. Dan di sebelah sini sekarang sudah ada Asep. Selamat malam Asep. Selamat malam. Oke. Asep, bisa cerita sedikit mungkin di email tadi Asep bilang banyak sekali kejadian-kejadian aneh di kontrakan ini dan teman-teman di sini juga sering mengalaminya. Itu bisa dijelaskan sedikit kalau dari Asep sendiri? Kalau dari saya sih dengan penuturan dari teman-teman banyak penampakan-penampakan itu di bagian rumah dari tengah ke belakang. Itu berupa sosok perempuan yang keduanya suara tangisan, dan teman-teman juga ada yang kena elut-elut lah kayak gitu ya. Oke, kalau dari bentuk rumahnya sendiri nih Dimas bisa gambarin satu rumah kontrakan, sebenarnya rumah kontrakan biasa ya, kalau dari bentuknya seperti rumah pada umumnya, dengan ada di ruang tengah ada 2 kamar, terus ada satu lorong yang menghubungkan itu kamar sebelah kiri dan sebelah kanannya, lalu ada satu kamar lagi di sebelahnya, dan di sebelahnya itu ada satu ruangan, dulunya ruangan kosong tapi sekarang dijadikan satu tempat buat komputer, buat anak-anak ada di sini, ada di kafenya kan, dibuat lab di kafe mereka. Di belakang ada dapur, ada kamar mandi sebelah kanannya 2, dan di belakang, paling belakang di pojok itu ada satu tempat cuci, dan ada lorong yang gelap. Itu katanya kalau misalnya dipakai lampu itu nggak tahan lama ya, berarti harus gelap mungkin ya, nanti dipakai lampu mati terus. Itu jadi garasi dan jemuran juga. Kalau dari depannya sendiri sih ada satu bangunan yang belum jadi juga, mau dibuat kamar belum jadi.
Jadi ada beberapa kosongan di depan. Dan kalau misalnya tadi ceritanya di lorong yang sebelah sini, di lorong yang masuk antara ruang tengah ke dapur, sering terjadi penampakan sosok orang wanita. Di sini juga ada beberapa insan muda juga nih yang ngontrak di sini. Saya tanya satunya, siapa namanya? Ilham. Selamat Ilham alami di tempat ini. Suatu hari semalam pas lagi mau tidur, hari pertama ada yang manggil pas dekat telinga banget. Terus hari kedua ada yang ngusap pundak. Hari pertama itu memang suaranya cewek yang pernah melihat sosok cewek pakai baju putih di depan, pas di depan pintu kamar. Selanjutnya juga ini ada selamat malam dengan Mas Nurkolis. Oke, kalau Nurkolis sendiri apa yang pernah Nurkolis alami? Kalau saya sih waktu itu sore hari ya sekitar jam 4 sampai jam 5 lah. Itu di salah satu lorong ini, saya bekerja di depan ruang TV itu, saya melihat ada ini cewek. Jadi dia mau jalan keluar tapi nggak jadi, dia balik. Ya balik lagi, kayak dia takut gitu. Tapi balik lagi. Sebenarnya itu kan siapa teman-teman juga aku tanyain, tadi ada yang keluar nggak? Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Nah misalnya yang satu lagi nih ada di sini. Selamat malam, ini Suryo ya. Kalau Suryo sendiri apa yang pernah Suryo alami? Itu malam sering begadang kan, biasanya ada bayangan yang lewat jam 3 sampai jam 5 subuh. Sering itu tidur di gangguin itu. Iya. Okay. Kalau misalnya di kamar Suryo dan kamar Nurkolis ini, untuk tempat kerjanya ini ada satu lukisan ya, yang ternyata lukisan itu dari dulu sampai sekarang itu nggak boleh dipindahin ataupun nggak boleh disentuh, dan konon katanya menurut penuturan teman-teman ini berasal dari situ si makhluk ini. Iya, teman dulu pernah datang ya, bisa ngerasain. Katanya di lukisan itu ada gambar saung, katanya sering di situ melihat ya. Oh, sering ngeliatin gambar yang saung itu ya. Oke. Oh, dari cerita sebelumnya nih, jadi sebelumnya di sini ternyata ada yang ngontrak juga, dan yang ngontrak 3 orang 3 bulan yang lalu, dan 3 itu langsung over kontrak ya kepada teman-teman yang berada di sini dengan alasan yang mungkin tidak jelas kenapa. Nah di sebelah Dimas sekarang sudah ada ghost rider kita, Kang Sam. Kalau Kang Sam lihat sendiri ini dari awal masuk nih, nanti kan kita belum jalan-jalan ke belakang ya, dari nampak depannya aja nih, apa yang Kang Sam rasain, mungkin dari cerita-cerita teman juga bisa ditanggapinya Kang Sam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Jadi kalau untuk merasakan belum, untuk melihat juga belum, karena sengaja seperti biasa aja dulu. Cuman dari tim Ghost Rider tadi udah pas kita disambut dengan bau-bau amis kayak anjir-anjir gitu. Terus tadi yang di kamar itu, yang belum jadi itu dan Uca 004 ini dia melihat penampakan. Kalau dia melihat satu laki-laki ya sama perempuan, laki-laki sama. Di belakang tadi udah dilihat di belakang di pintu. Di belakang itu tempat cuci ya. Tempat cuci. Kita belum sana ya nanti. Ya. Mungkin nanti tim Ghost Rider juga akan bercerita juga mungkin ya, nanti seperti apa yang ada di sini, benar kan? Jadi kita mudah nanti kita akan masuk dan melalui perburuan kita seperti apa. Nanti Dimas juga bakal kasih live report lagi seperti apa sebenarnya dan apa sebenarnya yang terjadi di kontrakan di Jalan Gagak ini. Tapi sebelum itu Dimas akan mempersilahkan insan muda untuk mendengarkan satu cerita pertama malam hari ini. Ada yang bilang kalau pertemuan kita dengan makhluk gaib itu karena frekuensi kita dengan mereka itu sedang dalam frekuensi yang sama. Jadi terkadang semuanya itu tidak pernah direncanakan. Kecuali mereka sengaja diundang oleh kita. Malam itu aku sedang asyik nonton DVD. Aku menonton sendirian di ruang TV. Dan letak ruang TV itu tepat berada di tengah-tengah rumah. Sebelah kamarku adalah kamar orang tuaku,
dan juga kamar adekku. Di sebelah kiriku, dapur yang bersebelahan dengan kamar tidurku. Aku duduk di kursi panjang dengan kaki diselonjorkan di atas meja. Suasana rumah sangat sepi. Wajar, karena orang tuaku dari tadi sudah masuk kamar. Sedangkan adik laki-lakiku masih asyik dengan PlayStation-nya. Karena aku masih bisa melihat dengan jelas adikku yang duduk sila menghadap TV besar di kamarnya. Dek, udah dong tidur yuk, besok kan kamu sekolah. Iya, udah dimasukin belum tuh buku-bukunya? Seruku kepada adikku. Sambil aku memperhatikan adikku yang sedang bermain game, mataku mulai memperhatikan televisi. Akan tetapi ketika aku sedang khusyuk menonton, tiba-tiba saja aku merasa ada sesuatu yang janggal. Entah kenapa, seakan-akan ada seseorang yang memperhatikanku dari arah dapur. Beberapa kali aku perhatikan, dari arah dapur nampak tidak ada apa-apa. Tapi kok aneh ya? Rasanya seperti ada yang mengintip. Padahal dapurnya juga gelap. Hingga aku memberhentikan film. Kemudian aku beranjak dari kursi dan mulai mengecek arah dapur. Dan astaga, ketika aku melihat ke arah meja makan, ada seseorang dengan tubuh kecil sedang duduk sambil mengunyah makanan. Aku tidak terlalu melihat jelas. Hanya terlihat siluet dengan dua bola mata yang putih. Dan pas aku menyalakan saklar lampu, astaga, Adek, ngapain sih kamu di situ? Adik kecilku itu menatapku dan berkata dengan sedikit marah. Adek lapar, Kakak. Adek belum makan. Aku lalu menghampirinya sambil melihat dengan mata sinis. Lalu aku mengambil segelas air putih dan kembali ke ruang TV. Tapi ketika aku hendak duduk, sekilas aku melihat kamar adikku dan astagfirullahaladzim. Ketika aku melihat lagi, ternyata adikku sedang duduk dan sedang asik dengan stick gamenya. Lalu siapa yang tadi di dapur ya? Spontan aku langsung melihat ke arah dapur, dan ternyata sosok anak kecil yang mirip dengan adikku itu masih duduk sambil memakan biskuit yang ada di atas meja. Dia tersenyum ke arahku. Aku mendekatinya dan aku memegang tubuhnya. Lalu, Adek. Kemudian adikku menatap keheranan dan Kakak kenapa, Kak? Kakak. Kemudian aku tersadar, dan saat aku berbalik ke belakang, astaga, ternyata tidak ada siapa-siapa di kamar adikku. Astaga, aku menarik tangan adikku, dan adikku yang keheranan cuma meronta-ronta. Kak, ada apa sih, Kak? Kak, ada apa? Aku menyeretnya menuju kamar adikku. Lalu ketika aku buka pintu kamar, astaga, ternyata
Adikku sudah lelap tertidur dan tertutup selimut. Siapa yang aku seret? Mana yang sebenarnya adikku? Dan ketika aku melihat ke arah belakang, ternyata adikku masih meronta-ronta sambil menangis. Lalu aku melepaskan genggaman tanganku dari lengan adikku. Aku mendekati sosok yang tertidur tersebut. Perlahan aku membuka selimutnya. Dan astagfirullah, itu ternyata masih adikku. Adikku juga. Aduh, ya Allah, Allah. Mana yang sebenarnya adikku? Kok adikku ada dua sih? Astaga. Aku mulai panik, kebingungan. Yang mana yang benar adikku? Lalu tiba-tiba saja adikku yang tertidur mulai terbangun. Sambil mengucek matanya, dia bertanya, Ada apa, Kak? Kok Anda dibangunin? Hah? Dalam kepanikan itu, aku berlari keluar kamar dan langsung membangunkan ibuku. Ibu membuka pintu sambil keheranan. Akan tetapi, ibu semakin heran ketika aku menceritakan kejadian tersebut. Dengan nada yang bingung, ibu berkata padaku, "Aduh Kak, kamu tuh jangan aneh-aneh coba. Adik kamu tuh dari tadi udah tidur kamar ibu." Dan benar saja, aku melihat adikku sudah terlelap tidur. Jadi siapa yang berada di dapur dan di kamar adikku itu? Aku sering keluar malam dan itu hampir aku lakukan setiap hari. Otomatis pulangnya pasti malam juga. Tapi aku tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh. Sampai suatu ketika, akhirnya aku mengalaminya juga. Dan itu sangat tidak bisa aku lupakan. Malam itu setelah makan-makan di sebuah restoran Jepang di Jalan Cimanuk, aku pulang mengendarai mobil sendirian. Awalnya tidak ada perasaan apapun ketika aku memasuki jalan yang menghubungkan antara Jalan Cimanuk dan Gasibu itu. Akan tetapi, ketika aku melewati sebuah taman besar di kanan jalan itu, tiba-tiba saja, astaga, aku dikagetkan dengan sebuah benda yang jatuh tepat ke atas kap mobilku. Dan suaranya sangat kencang, sehingga tanpa sadar, aku menginjak rem mobilku dengan sekuat tenaga, dan hampir saja mobilku berputar. Aku sempat terdiam sejenak, karena kejadian itu sangat cepat dan membuatku terkejut setengah mati. Aku keluar dari mobilku, dan mengecek ke bagian kap mobilku, tapi aman-aman saja. Tidak ada satupun yang lecet. Padahal aku yakin sekali kalau benda itu benar-benar mengenai kap mobilku. Lalu aku pun berputar dan mengelilingi mobilku. Kemudian sedikit merunduk melihat ke bagian bawah. Benar saja, tidak ada satupun benda
atau sesuatu yang jatuh. Lalu, itu tadi apa ya? Bulu kuduku mulai berdiri. Ditambah lagi suasana taman gelap di seberang pinggir gedung sate itu membuat aku semakin takut. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, aku membuka pintu mobil lalu masuk. Aku menyalakan mobilku tapi... kok mati sih? Apa gara-gara tadi? Apa sih di mobil? Aneh deh. Ayo dong, nyala dong. Aku mencoba berulang kali sampai... Astaga. Apa aku nggak salah lihat ya? Astaga. Aku merasakan kalau waktu itu ada seseorang yang sedang duduk di kursi belakang mobilku. Astaga. Aku yakin karena dengan jelas aku bisa melihat pakaian merah yang menjuntai yang terlihat oleh sudut mataku. Perlahan aku menggerakkan kepalaku, menengok ke bagian belakang dan... Astaga, benar saja. Ketika aku melihat ke kursi belakang mobilku, seorang wanita tengah duduk sambil memegangi rambutnya. Wanita itu tersenyum menyeringai ke arahku, diikuti dengan ketawanya yang cekikikan dan... Astaga, bola matanya berwarna hitam dan kepalanya nyaris putus. Aku berusaha menyalakan mobilku, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya, aku meninggalkan mobil dan berlari keluar, berteriak-teriak minta tolong. Tolong! Tolong! Lalu beberapa orang security berdatangan dari arah gedung sate. Lalu aku menjelaskan kepada security itu dan dia hanya tersenyum sambil berjalan ke arah mobil. Kemudian dia mengintip ke mobilku, lalu melambaikan tangannya. Dengan perlahan dan nafas tersenggal, aku menghampirinya. Dia lalu berkata, tidak ada siapa-siapa di dalam mobilku. Dan dia menambahkan, lebih baik aku cepat pulang. Aku pun mengiyakan. Lalu aku masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba saja, mobilku menyala kembali. Ketika aku mulai menjalankan mobilku, aku melihat ke arah spion samping untuk memastikan kendaraan di belakangku. Tapi aku sangat ketakutan di dalam mobil. Aku hanya berdoa dan berdoa. Sesekali aku melihat ke arah belakang, meyakinkan bahwa keadaan sudah aman dan perempuan mengerikan itu tidak ada. Semenjak itu, aku mengurangi jadwal keluar malamku. Jujur aku sedikit trauma jika harus bertemu dengan makhluk seperti itu lagi. Dan aku baru tahu kalau ternyata bukan hanya aku yang mengalami kejadian bertemu dengan perempuan berbaju merah itu. Bahkan sebagian orang bilang kalau itu adalah kuntilanak merah penghuni taman. Taman tua yang berada di Jalan Cilaki dan Gasibu. Dan kuntilanak merah itu suka menampakkan wujudnya jika ada orang yang tengah malam melintas jalan tersebut sendirian. Insan muda, untuk kamu yang baru bergabung, sekarang ini tim sudah siap
untuk kembali melaporkan kegiatan kami untuk membantu salah seorang insan muda yang merasa rumahnya sering diganggu oleh para makhluk halus. Kita langsung saja menuju lokasi. Silakan. Dan sekarang Dimas masih di Jalan Gagak, di salah satu kontrakan yang dilaporkan oleh saudara Asep. Di sini terdapat gangguan-gangguan. Misalnya tadi di reportase pertama kita udah dengar sendiri cerita-cerita dari teman-teman yang ada di sini yang mengalami kejadian-kejadian aneh, dan katanya sih yang sering dilihat adalah sosok seorang wanita. Dan tadi Kang Sam dan juga tim Bus Rider juga udah berkeliling rumah, udah lihat-lihat juga tempat-tempat spot-spot yang menurut mereka ini adalah di sini loh tempatnya, sering lihat lorong dan juga di depan lukisan, juga di belakang segala macam. Ternyata ada penjelasan dari Kang Sam tentang tempat-tempat dan siapa sebenarnya yang ada di rumah kontrakan Jalan Gagak ini. Sam, mungkin tadi juga Kang Sam sempat ritual ya, kita matiin lampu semua, terus ini juga sebutin namanya satu-satu yang ada di sini. Itu sebenarnya dalam rangkaian untuk berkenalan atau berkomunikasi? Berkomunikasi. Jadi tadi kita kan udah lihat rider sendiri, jadi ternyata yang penampakan itu muncul semuanya banyak gitu. Banyak. Ya, cuman yang itu hanya masuk keluar. Kita cari penghuninya yang mana, makhluk asalnya ternyata yaitu seorang wanita. Jadi kita kasih nama dia ngasih nama namanya Rofiah. Dia ini dia arwah penasaran. Jadi tidak sempurna. Nah dia jadi kalau insan muda tahu ini kontrakan di pinggir jalan kan? Pinggir jalan ya. Tahun berapanya gua nggak tahu jelas. Cuman dia mati gara-gara kecelakaan. Ya, dia bagus sisanya di depan Jalan Gagak. Oh, di depan gang. Ya, Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi di antara gaib-gaib yang ada tadi ya, kalau sekarang udah mulai mereda lah ya, itu adalah yang tadi keluar masuk itu adalah yang dari kuburan lama dan sekarang menjadi rumah. Jadi kadang-kadang itu juga tidak sempurna juga, itu hal-hal seperti itu. Jadi wajar aja kalau teman-teman di sini itu ada yang melihatkan atau tidak. Nah, tadi ritual kita dengan tadi bilang nama disebutkan, kenapa supaya jelas si makhluk gaib itu tidak akan pernah mengganggu mereka yang di Rofiahnya ini. Rofiahnya ini yang tidak akan menampakkan ke mereka atau ada pertanggungjawaban dia. Udah ada perjanjian. Jadi intinya kalau misalnya di sini sih asalnya memang banyak karena yang lewat-lewat dari jalur kuburan yang lama. Iya. Sedangkan penghuninya sendiri yang ada di sini hanya Rofiah aja. Dan kebetulan juga daerah Jalan Gagak mau ke belakang tadi itu sampai ke Serang itu adalah jalur yaitu jalur lapang. Sebenarnya kan dari situ ada lapang poli. Betul. Enggak, kalau gitu ada lapang poli di situ di belakang pasar. Dari situ ini jalur kuntilanak. Jalur kuntilanak. Jadi kebanyakan kuntilanak itu. Iya. Jalur utamanya kuntilanak. Ya kan kalau Rofiah sendiri ini bisa dibilang hantu penasaran atau kuntilanak? Kalau Rofiah ini arwah penasaran. Bukan kuntilanak ya. Bukan kuntilanak. Sosoknya seperti apa sih Kang Sam? Kalau dari rautnya? Rautnya biasa aja. Karena dia masih muda, ya sekitar 22-25 lah ya, seperti itu. Pakai baju merah. Dia pakai baju merah. Karena meninggalnya mungkin waktu itu baju merah. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi tadi dia kejadian kecelakaannya di situ. Gitu. Mungkin penuturan dari Kang Sam. Teman-teman sudah dengar sendiri dan insya Allah ya sekarang di sini. Ya. Aman. Karena kalau ada yang mau bertindak, si gaibnya sendiri bakal angus. Mungkin yang kalau misalnya tadi juga sempat Kang Sam bilang yang dari luar banyak yang mau sini lewat-lewat, dan sekarang mungkin karena udah ada perjanjian, Rofiah bakal jaga juga ya mungkin ya. Maksudnya biar yang lainnya nggak masuk juga sini. Begitu teman-teman, gimana nih sekarang? Mungkin sekarang ya merasa aman lah
ketika udah dilaksanakan ritual, apalagi tadi dengar udah ada perjanjian kayak gitu ya, kita merasa aman di sini dan sangat berterima kasih juga Gus Ridernya ya, terutama Kang Hamnes. Sedikit dan sugesti karena tadi di lukisan itu kan. Terus sebenarnya nggak ada apa-apa ya? Lukisan itu nggak ada karena tadi rencana itu mikirnya mungkin ada dimensi yang bocor waktu kayak kita di Dago Pakar ya kan. Ternyata ini bukan dimensi yang bocor. Lukisan itu hanya lukisan dua aja gitu. Tidak berpengaruh apa-apa ya? Tidak berpengaruh apa-apa. Hanya sugesti dari kalian. Jadi tetap mau dipindahkan lukisannya? Ya kalau mau kita jangan dipindah, kita taruh di lantai, udah biarin saja seperti itu. Yes. Sugestinya hilang. Semuanya? Gimana? Oke. Jadi terima kasih untuk Asep juga, Kang Sam sama Gus Rider, terima kasih. Dada dan kawan-kawan, kami juga terima kasih. Insan Muda mungkin itu adalah salah satu cerita dari Insan Muda juga, dan kita juga datangin ke sini, kita juga insya Allah bakal istilahnya mengurangi lah ya kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini. Insya Allah akan aman selanjutnya. Untuk Insan Muda yang merasa ada tempatnya atau mungkin rumahnya atau mungkin lingkungannya yang sering diganggu atau terganggu oleh hal-hal gaib seperti makhluk halus, boleh mengirimkan ceritanya atau misalnya pengalaman pribadi Anda tentang hal-hal misteri, boleh juga dikirim. Lagi terima kasih untuk Kang Sam dan Gus Rider. Terima kasih Insan Muda Jalan Gagak. Jadi sudah aman ya sini, bisa tidur nyenyak malam ini. Oke, saya terima kasih juga buat operator di studio, dan sekarang kembali untuk mendengarkan cerita terakhir dan Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan ekskulku yang seharusnya berjalan seharusnya berubah menjadi tegang dan histeris ketika salah satu dari juniorku kesurupan. Panitia menyuruh semua peserta masuk ke tenda besar dan mengaji. Masih bisa aku dengar teriakannya dari dalam tenda. Sudah hampir 1 jam lebih kami berada di dalam tenda, dan aku merasa penasaran. Akhirnya aku keluar, dan aku melihat Kang Rio sibuk menyembuhkannya. Sampai akhirnya suasana pun terkendali. Namaku Ria. Aku seorang siswi di SMP negeri di daerah perbatasan Cileunyi Cibiru. Malam itu adalah hari pelantikan ekstrakurikuler di sekolahku. Aku saat itu menjadi salah satu panitia di acara pelantikan malam ini. Setelah kejadian itu, pelantikan langsung dilanjutkan pada acara akhir, yaitu pembagian syal. Semua peserta dan panitia berkumpul di tengah lapangan upacara. Kami bernyanyi-nyanyi sambil menikmati api unggun. Tiba-tiba di tengah acara, Aduh, kenapa nih perutku? Perutku mendadak terasa mulas. Pasti gara-gara tadi siang telat makan nih. Jadi aja masuk angin. Karena tidak bisa tertahan lagi, aku meminta sahabatku Uti untuk mengantarku ke toilet. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat toiletnya. Toilet itu terlihat sangat gelap. Hanya berbekal lampu senter, aku dan Uti berjalan menuju toilet itu. Kami berdua melangkah perlahan menghampiri toilet yang sangat gelap dan sunyi itu, meninggalkan keramaian semua orang yang sedang di lapangan menikmati api unggun. Jarak dari lapangan ke toilet memang agak jauh.
Namun kami sempat ragu untuk ke sana karena masih teringat kejadian kesurupan tadi. Namun perasaan takutku rasanya kalah dibanding dengan rasa muas di perutku. Sampailah kami di depan toilet. Aku pun akhirnya masuk ke toilet dan berpesan kepada Uti, "Uti, pegangin pintunya ya, gak bisa dikunci nih. Oh iya, please beneran ini mah jangan kemana-mana." Uti pun hanya menganggukkan kepalanya. Aku masuk ke dalam toilet dengan tenang karena merasa ada Uti yang menungguku di depan pintu. 5 menit kemudian, saat aku sedang bersiap-siap untuk keluar toilet, tiba-tiba pintu toilet terbuka sendiri. Suara decitan pintu itu membuatku kaget dan bulu kuduku tiba-tiba merinding. Kontan aku pun langsung memanggil Uti. Aku memanggilnya dari dalam toilet yang pengap dan tak ada cahaya lampu selain dari lampu senter yang aku genggam. "Uti! Uti! Uti!" "Ya?" jawabnya. Syukurlah. Ternyata Uti masih menungguku di luar. Dari dalam toilet, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang mengobrol di depan pintu toilet. "Ya?" Hah? Uti ngobrol sama siapa ya? Aku mendengar dengan seksama, tapi percakapan mereka tidak terdengar terlalu jelas. Sampai astagfirullah, ada sesuatu yang terasa di punukku, seperti seseorang yang meniupku. Jantungku langsung berdetak kencang, bulu kuduku langsung berdiri. Aku buru-buru bersih dan sambil terus memperhatikan pintu toilet, pandanganku tiba-tiba teralih ke atas pintu ketika aku melihat astagfirullah, rambut. Aku melihat rambut yang semakin lama semakin panjang. Aku langsung keluar dari toilet. Aku melihat Uti masih ada di depan pintu, sendirian. Aku pun langsung menarik tangan Uti dan berlari meninggalkan toilet. Uti pun tak bertanya apapun saat tangannya kutarik menjauh dari toilet. Dan ia pun hanya mengikutiku dari belakang sambil menggenggam tanganku. Mataku pun fokus ke depan, terus berlari tanpa memperhatikan Uti yang menggenggam erat tanganku. Aku dan Uti hampir sampai ke lapangan. Astaga! Di depan, aku melihat ada 2 sosok yang nampak datang menghampiriku. Aku memperlambat langkahku. Aku coba perhatikan lagi. Apa ini manusia? Atau wajahnya tak jelas. Aduh, wajahnya benar-benar tak jelas karena tertutup kegelapan. Kedua sosok itu semakin jelas mendekat. Saat kuperhatikan lagi salah satunya, oh ternyata dia adalah temanku Feby. Dan satunya lagi, aku terkejut seketika saat melihat orang yang datang bersama Feby itu. Dia Uti. Astaga, lalu siapa orang bersamaku ini? Wajahku pun memucat dan genggaman orang yang menggenggamku dari belakang sejak tadi semakin kuat dan semakin keras. Ia mencengkram tanganku sangat kuat. Aku tak
tak berani menoleh ke belakang. Aku hanya merintih kesakitan. Uti dan Feby pun hanya kebingungan melihatku kesakitan. Ria, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Iya Ria, kamu kenapa sih? Ria, kamu kenapa? Aku pun mendadak membisu dan terpaku tak bisa bergerak, apalagi berlari. Dengan keberanianku yang tersisa, aku pun perlahan menolehkan pandanganku pada sosok yang mencengkram kuat tanganku. Oh, ya Tuhan, aku melihat satu sosok kepalanya menunduk dan rambutnya terurai sampai ke tanah. Dan gaunnya putih penuh dengan bercak tanah. Dan wanita itu mengeluarkan bau aneh, seperti bau melati bercampur tanah. Aku pun terpaku melihat sosok wanita itu. Dan aku tidak mampu melepaskan genggamannya padaku. Aku menutup mataku sambil berkali-kali kucapkan doa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan genggaman tangan sosok wanita itu pun mulai lepas dari tanganku. Aku langsung berlari meninggalkan Uti dan Feby yang kebingungan melihatku. Aku berlari ke arah api unggun dan memeluk salah satu seniorku, Kang Rio. Sambil menangis ketakutan, dia hanya bertanya apa yang terjadi padaku sambil mengelus punggungku. Dan aku pun menceritakan apa yang kualami tadi. Setelah itu seniorku bercerita. Dan barulah aku tahu kenapa aku diganggu. Ternyata tepat di belakang benteng toilet itu adalah pemakaman umum. Insan muda, rangkaian cerita di malam Jumat kali ini. Semoga apa yang kami berikan dapat membuka mata insan muda. Kalau sebenarnya kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk lain ciptaan Tuhan yang mungkin tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Kami pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat berikutnya dengan banyak mimpi buruk baru lainnya. Dan selalu ingat insan muda untuk jangan dengerin sendirian.